Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Ala hadinah wa ala kulli niyatin salihah. Wa niqadha inal qabur bil jami' masyaikh. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syaratal ladzina an'amta 'alaihim. Shalawat ijazah Habib Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Lanjut ijazah Mbah Hasyim Asy'ari penolak bala. Bismillahirrahmanirrahim. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Bareng-bareng. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Shallu ala Nabi Muhammad. Sesuai yang kita janjikan malam hari ini, kita akan kehadiran bintang tamu Gus Helmi Faisal, seorang sekjen PBNU, nanti tepat jam 21.40. Ya, nanti beliau akan bergabung baik di Instagram melalui akun Nahdlatul Ulama maupun melalui Facebook. Sementara penonton di Facebook dan di Instagram imbang. Facebook 1.800, Instagram 1.800. Alhamdulillah. Malam hari ini kita berbicara tentang optimisme di tengah wabah. Kawan-kawan begini, yang paling dikeluhkan di masa-masa sulit seperti hari ini adalah persoalan ekonomi. Lebih spesifiknya persoalan sembako. Lebih spesifiknya persoalan perut. Lebih spesifiknya persoalan makan dan minum. Ini hampir semua orang hari ini mengeluh persoalan makan dan minum, persoalan sembako. Karena banyak karantina lokal atau bahasa yang kerennya sekarang lockdown lokal gitu, seperti di Tegal dan lain-lain. Tapi juga kemudian banyak yang mengeluh di mana-mana jalan ditutup, tetapi hak-hak rakyat ini hari ini belum hadir. Sekarang begini, kalau kemudian kita hanya berharap kepada pemerintah, saya bola-balik sudah bilang, pemerintah itu APBN-nya sangat terbatas. Maka nanti kita akan tanya sama Gus Helmi, yang beliau juga selain sekjen PBNU juga sebagai anggota DPR RI. Kemampuan pemerintah itu seperti apa? Seperti apa itu? Kalau saya sendiri sudah sangat meyakini bahwa apa yang dimiliki oleh pemerintah itu tidak mencukupi kalau untuk menutup kebutuhan rakyat. Tapi saya sebagai orang yang sering ngomong dengan anda-anda semuanya, sahabat-sahabat Gus Miftah online ini, saya punya satu cerita. Bagaimana kemudian Allah itu benar-benar menjamin rizki hambanya. Maka yang dikatakan dalam Al-Quran, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang ada di muka bumi ini rizkinya dijamin oleh Allah. Binatang melata dan sebagainya, rizkinya semuanya dijamin oleh Allah. Maka ada seorang kiai, ya sebelum Gus Helmi ini masuk nanti akan saya sampaikan, ada seorang kiai yang dia pengen membuktikan benar nggak bahwa kalau toh saya diam, rezeki saya dijamin oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat ini tadi, dalam ayat ini tadi, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Artinya, kalau memang rezeki saya dijamin oleh Allah, dimanapun saya berada pasti saya bisa makan. Saya mau di rumah, mau di luar rumah, mau di hutan, mau dimanapun, saya mesti bisa makan. Kalau kemudian memang rezeki saya dijamin oleh Allah, maka dia pengen membuktikan bahwa ayat Allah ini benar. Maka dia pergi meninggalkan rumahnya tanpa membawa makanan apapun.
tanpa membawa bekal sedikit pun. Pokoknya dia hanya yakin kalau rezeki dia dijamin oleh Allah, kalau dia waktunya makan, pasti dia bisa makan. Allah tidak bohong. Saya akan buktikan janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah ingkar janji. Akhirnya apa? Akhirnya sang kiai ini pergi ke satu tempat yang sangat jauh. Di tengah-tengah hutan, dia mencari tempat di tengah-tengah hutan. Di tengah-tengah hutan ini dia ketemu dengan sebuah gua. Sang kiai ini akhirnya masuk ke dalam gua. Begitu dia masuk ke dalam gua, dia berpikir, walaupun gua ini jauh dari perkampungan, jauh dari orang-orang, kalau memang Allah menjamin rezeki saya pasti akan bisa makan di tempat ini. Akhirnya dia berdiam diri di tempat itu. Guanya penuh dengan sarang-sarang itulah, kotoran-kotoran. Sehingga sangat dipahami bahwa gua ini jarang ditempati oleh orang. Jarang ditempati oleh orang. Akhirnya apa? Dia masuk, dia berdiam diri di situ. Sambil berwirid, dia hanya menyebut asma Allah dan percaya dengan keakbaran Allah. Bahwa kalau memang Allah menjamin rezeki saya pasti bisa makan. Sampai akhirnya satu saat ketika dia berdiam diri di dalam gua itu, ada angin besar, kemudian hujan turun dengan lebatnya. Petir menyambar, dar. Akhirnya turunlah air hujan yang sangat lebat. Atas izin Allah, atas skenario Allah, ternyata apa? Di jauh di jalan sana, itu ada kafilah pedagang yang baru kembali dari perdagangannya. Karena hujan lebat, mereka otomatis mencari tempat berteduh. Setelah mencari ke sana kemari, atas izin Allah pula, pedagang dan kafilah-kafilah ini kemudian masuk ke dalam gua yang di dalamnya ada Pak Kiai ini tadi. Kiai besar ini, kelasnya wali ini. Pedagang ini masuk ke dalamnya. Begitu pedagang ini masuk, melihat gua seperti itu, mereka meyakini bahwa gua ini tidak pernah dijamah oleh orang. Kenapa? Karena begitu banyak sawang, sarang macam-macam, sehingga dia ini gua perawan lah, jarang dimasuki oleh orang. Begitu masuk ke dalam gua, para pedagang ini kemudian menyalakan obor, menyalakan lampu. Begitu lampu nyala, dia kaget. Ternyata apa? Di dalam gua itu ada orang tadi itu, Pak Kiai tadi itu. Maka kemudian para kafilah dan pedagang ini mengucapkan salam kepada orang ini. Assalamualaikum. Sang kiai tidak menjawab menggunakan lisan, tapi menjawab di dalam hati. Kenapa? Karena kalau kiainya jawab, dia khawatir. Berarti ada respon, ada komunikasi antara pedagang dengan kiai ini. Berarti ada ikhtiar dari kiai ini untuk cari makan. Minimal ada komunikasi. Maka dia hanya menjawab di dalam di dalam hati. Waalaikumsalam. Begitu salam sampai 3 kali nggak dijawab. Assalamualaikum, kiainya diam. Assalamualaikum, kiainya diam. Para pedagang dan kafilah ini kemudian mikir, barangkali orang tua ini kelaparan sehingga tidak mampu menjawab salam. Akhirnya apa? Ada di antara kafilah ini yang membuatkan minuman susu kepada kiai ini. Dikasihlah minuman ini kepada sang kiai, tapi sama kiai sama sekali tidak direspon. Mari Pak diminum, sama kiai tidak direspon. Kenapa? Karena kiainya ini mikir, kalau dia respon berarti ada ikhtiar untuk cari. Berarti rezeki saya belum tentu dijamin oleh Allah. Tapi saya ingin membuktikan bahwa rezeki saya benar-benar dijamin oleh Allah. Dia tidak respon. Melihat orang tua ini mau dikasih air susu, ini tidak respon, orang-orang ini mikir kembali. Apa pikirannya? Barangkali orang ini saking kelaparannya sehingga tidak bisa minum. Sehingga mereka berinisiatif untuk memasukkan air susu ini ke dalam mulut orang tua ini. Oh, barangkali orang tua ini saking laparnya dia tidak bisa mengambil cangkir ini. Akhirnya apa? Mulutnya dibuka, mau disuapin sama orang-orang dengan air susu ini. Begitu mulutnya dibuka, sang kiai ini teriak, hop, berhenti. Kiai cangkem gitu lanan. Barangkali seperti itulah. Dia bilang, saya ini di sini hanya pengen membuktikan bahwa rezeki saya dijamin oleh Allah. Artinya apa? Kalau memang rezeki saya dijamin oleh Allah, walaupun saya di dalam hutan, di dalam gua, pasti saya dapat makan dan minum. Dan ternyata hari ini Allah membuktikan janjinya. Walaupun saya di tengah hutan, di dalam gua, ternyata begitu Allah menghendaki saya bisa makan. Buktinya saya ketemu dengan anda semuanya. Kenapa dari tadi saya tidak menjawab? Karena saya khawatir kalau saya menjawab berarti ada saya ikhtiar untuk mencari rezeki. Akhirnya apa yang terjadi? Cerita ini membuktikan walaupun beliau berada di dalam gua, berada di dalam hutan,
ketika Allah menghendaki, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka kemudian hari ini kalau kita kemudian katakanlah lockdown atau kita isolasi lokal, karantina wilayah lah bahasanya, darurat virus ini. Kalau kemudian memang Allah, kita percaya dengan keakbaran Allah, Allah pasti akan memberikan rizki kepada kita melalui jalan yang tidak disangka-sangka. Yakin saja itu loh. Jangan kemudian gara-gara kita stay di rumah ini kemudian kita kehilangan Allah. Lah kalau saya kemudian di rumah terus, saya mau dapat rezeki dari mana? Yakinlah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, saya ulangi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Jangan sampai gara-gara corona ini hilang keyakinan kita bahwa Allah akan menjamin rezeki kita. Kalau kemudian agak sulit, agak susah dan lain sebagainya, ya semuanya merasakan, tidak hanya Anda, semuanya termasuk saya. Maka namanya ODP, orang duwe penghasilan. Atau bahasa lainnya PDP, apa itu? Pendapatannya dipending. Terus nggak apa-apa. Yang jelas ini salah satu cara pemerintah untuk memutus mata rantai supaya virus ini tidak berkembang kemana-mana. Maka kemarin kejadian, ada orang ngayal di Kebon Jeruk, tetap jamaahnya ngumpul. Yang terjadi kemudian apa? Yang terjadi kemudian orang jamaah segitu banyak, akhirnya ODP semuanya. Maka jangan sampai kemudian gara-gara kita stay di rumah ini kemudian kita kehilangan Allah. Yakinlah, kalau kemudian kita bertakwa kepada Allah, Allah yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Walaupun kita hari ini ODP, orang duwe penghasilan, atau PDP, pendapatannya dipending. Sudah, yang penting bangsa ini aman dulu dari virus. Sambil yang jomblo-jomblo ini berdoa, mudah-mudahan di masa-masa seperti ini kamu mendapatkan orang yang serius, bukan malah terkena virus. Begitu bro, santai saja, minta sama Allah. Ya, saya tadi janjian sama Pak Sekjen PBNU untuk bisa bergabung jam 21.40. Mana ini Mas Ikhwan? Baik di Facebook yang sudah ditonton 8.200 pemirsa, dan di Instagram yang ditonton 3.000 lebih. 3.000 lebih. Nah, malam hari ini kita akan kehadiran tamu yang spesial. Mudah-mudahan tidak apa namanya, HP-nya tidak lockdown ini. Tidak lockdown. Maka saya pikir kawan-kawan, wasta'inu bisobri wassalah. Maka kalau kondisi seperti sekarang ini, yang bisa kita lakukan adalah minta tolong kepada sholat dan sabar. Ya udah, sholat, sabar, gitu saja. Ya daripada kemudian kita malah saling salah menyalahkan. Hari ini yang paling viral itu apa bahasa hari ini? Gara-gara ada bahasanya jubir penanganan virus yang mengatakan orang miskin menularkan virus kepada orang kaya. Ya walaupun menurut saya mohon maaf kurang pas lah itu. Jadi kalau ada anekdot hari ini, Iran, Rusia nuduh AS penyebar corona, AS nuduh Cina, Cina nuduh Indonesia, lah Indonesia bingung, akhirnya nuduh orang miskin. Itu bahasa-bahasa hari ini yang berkembang di masyarakat. Ya, saya nunggu ini gabungnya dari akun Nahdlatul Ulama, baik yang di Facebook maupun yang di Instagram. Ayo Mas Ikhwan, silakan bergabung dengan Pak Sekjen PBNU, ya. Santai saja. Ya besok insya Allah kapan-kapan Mas Deddy Corbuzier akan saya hadirkan di acara kita ini. Nah, ini walaupun acaranya juga PDP. Pendapatannya dipending. Ngaji tanpa amplop, tapi rutin setiap malam. Karena diniati sama-sama mencari mardhotillah, ridhonya Allah. Sudah yang amplop Gus Miftah, Allah langsung, santai saja. Kemarin tanya, kurang menggawean pengajian rono amplope benbengi online. Aku ora urusan karo amplop. Sing ngurusi uripku Gusti Allah, arepe ngopo? Masa aku ra yakin, teneh awakmu tambah ra yakin lah aku ra yakin. Ayo, mana ini Mas Ikhwan? Pak Sekjen PBNU, Pak Helmi Faisal, silakan bergabung. Facebook sudah 9.000 jamaah. Instagram sudah 3.200. Saya masih nunggu dari beliau-beliaunya ini untuk bisa bergabung. Ya. Jadi kawan-kawan begitu ya. Mas manut saja, masih bertahan, bersabar. Kalau kemudian kita meyakini ada Allah, insya Allah Allah yang akan menyelesaikan semua masalah kita. Amin Allahumma amin. Oke. Nah, ini belangkon saya anyar nih. Maka tak pakai.
Gus Ganteng Sugeng Dalu. Ya, salam. Kopine seruput rien. Oke, Muhammad Nasruddin Hashim. Ya, assalamualaikum Ustaz. Tak transfer lewat Bluetooth bah. Yo, matur nuwun. Cangkeme duit tok di Bluetooth iki kok ngendi? Wah, iku cangkeme bosok banget kuwi. Ya. Abah Icong juga nonton. Assalamualaikum. Abah Icong. Cah Ma'iyah hadir. Alhamdulillah. Saya nunggu Sekjen PBNU ini kok belum hadir-hadir ini. Mas Ikhwan yang barangkali nonton silakan untuk segera gabung ya. Sambil saya membaca pertanyaan dari para jamaah online. Mohon disampaikan ke anggota Dewan yang terhormat Gus, sedang membutuhkan mereka, sumbanglah sebagian rezeki. Ini sudah menjadi konten saya kemarin. Coba dilihat di YouTube maupun pengajian online sebelum-sebelumnya Mas Ido. Sudah saya hajar itu. Kemana kalian gitu loh. Assalamualaikum Pak, sehat selalu. Terima kasih. ODP ki orang duwe pasangan. Wong jomblo. ODP orang duwe pasangan, orang duwe penghasilan, orang duwe pendapatan. Sing jomblo ya ODP orang duwe pasangan. Maka musim corona seperti berdoalah supaya kamu mendapatkan yang serius, jangan sampai kena virus. Iya. Gus belangkone ijol Gus. Mas Abdullah Ambara. Larang ya bro. Baru tadi ini. Belangkon saya anyar. Oke, ada tulisannya NU ini. Karena saya mau ketemu Pak Sekjen PBNU. Malah muncul-muncul ini Sekjen ini. Kagungan santri sing jomblo mboten Gus. Oke. Lampung Batang hadir. Oke. Kota Baru Kalsel Bahmif. Oke. Yuk, merapat semuanya. Bontang hadir, oke. Jadi, manut saja kemudian dengan apa yang hari ini masih kita jalani ini untuk tetap di rumah. Daripada pilihannya ada 3. Kalau hari ini kamu ndablek, nomor 1, neng omah melu anjuran pemerintah atau rungokno. Nomor 2, mlebu IGD. Utawa nomor 3, fotomu nempel ning buku Yasin. Pilih ndi kowe? Modar kowe, ayo kowe. Nomor 1, neng omah wae melu anjuran pemerintah. Nomor 2, mlebu IGD. Nomor 3, fotomu nempel ning buku Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Modiar malah manut wae. Gus Kediri selalu hadir. Rizky Hidayatullah. Oke. Sekjen PBNU menawi mboten hadir napa kula wakili Gus? Hahaha. Gunawan Ilham. Kuwi Sekjen Sarkem kuwi. Gus Mi, mbok yo kula diampili belangkone. Ayo ngaji, sok belangkon gampang. Mudah-mudahan Gus Miftah rezeki kabeh tak kayak belangkon. Sok giveaway belangkon. Yang Instagram maupun Facebook besok kita bikin giveaway belangkon ya. Keren ya wis. Dengake moga-moga corona ndang ilang. Ayo, primon nek sing ngajeng akad nikah benjang tanggal 5 teng Solo kula saking Bekasi. Nikah saja, nggak perlu hajatan. Daripada kamu hajatan malah penuh dengan hujatan. Wow, ini malah enak ini. Sekarang kamu nikah, nggak perlu hajatan, nggak perlu resepsi. So nggak alasan yang calon bojomu. Sorry ya yang, kita nggak bisa resepsi. Kenapa? Bukan karena saya nggak punya uang, tapi karena memang ada larangan dari pemerintah untuk mengumpulkan orang. Iya gagah. Padahal yo kere gue ya asli nih kok. Jadi ini alasan untuk kaum rebahan, kaum pemalas ODP, orang duwe pasangan. Oke, Sragen hadir. Oke, Jogja Sleman hadir. Endi Gus orang hadir iki apa kena lockdown? Wah, ketoke kena lockdown iki sekjene iki tak tender teko-teko iki. Mas Ikhwan, Sekjen PBNU Gus Helmi kok belum kelihatan ini akunnya. Bogor hadir terus, Sekjen Bose bah, ya. Tenggarong hadir, oke. Sarkem ki apa ya Gus? Sarkem itu dodol kroto. Sarkem ki Pakistan, Pasar Kidul Stasiun, wewet we. Ya. Ijab kabul via video call apa sah Gus? Sah. Sah-sah saja. Yang penting syaratnya terpenuhi. Ada wali, ada saksi, ada mas kawin, ada akad, selesai. Nikah niku syaratnya namung kali sinten. Oke. Gugus kula manut Jakarta Selatan tetap semangat, yang penting aja lali salat. Betul, manut karo salat. Ngono selesai, sabar. Kita menuruti apa yang dibilang pemerintah untuk tetap rebahan di rumah. Nah, ini adalah dalil yang paling cocok untuk para pemalas. Sembian kalau bojone doyak-doyak kan nyambut gawe turu-turu wae. Saiki gayane kon turu malah kakean alasan. Wah, lak turu-turu sarep oleh apa? Lambene. Aduh, jangan ditelepon. Ini untuk live, Mas Ikhwan ini untuk live. Jangan ditelepon.
Ayo masuk. Semoga dijauhkan dari virus dan didekatkan dengan yang serius untuk para jomblo. Cintaku padamu seperti coronavirus, tidak kelihatan tapi serius. Pokoknya Gus minta setiap malam hadir dengan menyampaikan, jika teman membuatmu kecewa, jika pasangan membuatmu terluka, jika corona membuatmu menderita, yakinlah Gus Miftah setiap malam hadir dengan membawa cinta. Iya, oke. Kawan-kawan, ayo. Gus, bagaimana hukumnya nikah ketika perempuan hamil, Gus? Alah lah, aku jenenge MBA, Married by Accident, LKMD, lamar kari meteng dhisik. Kurang ajar. Mana nih sekjennya? Minta bergabung Mas Ikhwan di Instagram maupun di Facebook. Gus, belangkonya besok logonya di depan biar kelihatan nggih. Wala ning ngarep elek, Mas. Malah kaya wong pekok. Sebenarnya ngene iki memuliakan. Yo. Buka titik jos. Izin live YouTube boleh nggak, Mbak? Yo, bayar royalti. Ya sekarang mulah. Yang penting kamu bahagia. Semangat wae pokoknya, ya. Santai wae, saya bilang. Ini virus corona sampai kapan, Gus? Santai saja. Rasa khawatir virus corona. Virus corona itu made in China. Biasanya orang awet, cepat rusak. Saya ulangi ya. Corona itu made in China. Orang awet biasanya cepat rusak. Santai wae. Ya, eleng-elengan. Kalau saya ditanya virus corona sampai kapan? Corona itu buatan Cina. Biasanya orang awet, cepat rusak. Ayo, gara-gara Smackdown bojoku malah positif, Gus. Kira lockdown nih Smackdown. Makanya lock itu dikunci, down yang bawah dikunci. Orang celutak wae neng omah terus corona negatif. Hamil positif, lemu positif. Orang apa-apa lemu. Lemu iso kuru. Daripada mati, ra iso urip neh. Ini saya masih terkendala teknis ya dengan apa namanya, dengan Pak Sekjen PBNO. Dengan Pak Sekjen PBNO ini padahal sudah nonton banyak banget ini di Facebook 13.000 lebih. Di Instagram udah 4.000. Jadi begitu, santai saja. Corona nggak akan lama karena corona made in China. Biasanya buatan Cina itu nggak awet, cepat rusak. Jadi insya Allah corona nggak lama. Selesai. Oke. Jadi santai baik. Ayo Ayo jangan takut sama corona. Ayo mari kita ngaji bersama. Pada takut corona, pikiran pusing jadi sengsara. Lebih baik ayo kita berdoa. Bersama-sama melawan wabah corona. Diam di rumah saja. Jangan panik dengan corona, tapi kita harus waspada. Jangan diri rebahan di rumah saja. Mas Ikhwan langsung minta bergabung di Facebook maupun di Instagram. Jangan telepon karena HP-nya ini untuk live. Kalau saya angkat live-nya mati. Ayo jangan takut sama corona. Ayo mari kita ngaji bersama. Daripada takut corona, pikiran pusing jadi sengsara. Lebih baik ayo mari kita berdoa.
Corona. Ayo kita lanjut pertanyaan. Ini mana Mas Ikhwan ya? Mas Ikhwan tolong jangan telepon kalau Anda lihat siaran ini karena HP-nya untuk live. Kalau Anda telepon, HP-nya mati, live-nya mati. Jangan coba masuk lagi, nonton ke Instagram maupun ke Facebook, terus minta bergabung, nanti saya add. Nah itu. Temanku ngadir, oke. Ayo jangan takut sama corona. Ayo mari kita online bersama. Daripada takut corona, pikiran pusing jadi sengsara. Lebih baik ayo kita berdoa. Mari kita bersama-sama melawan wabah corona dengan cara diam di rumah saja. Jangan panik dengan corona, tapi kita harus waspada. Jaga diri, rebahan di rumah saja. Oke. Ayo jangan takut sama corona. Ayo mari kita ngaji bersama. Daripada takut corona, pikiran pusing jadi sengsara. Mari kita berdoa bersama. Mari kita bersama-sama melawan wabah corona dengan cara diam di rumah saja. Jangan panik dengan corona, tapi kita harus waspada. Tapi jaga diri, rebahan di rumah saja. Oke. Mana ini Pak Sekjen? Nah, ini sorry ya, terkendala masalah teknis, belum bisa bergabung Pak Sekjennya ini. Karena memang ini cuman online biasa, nggak pakai teknologi apapun. Oke, kita baca pertanyaan satu persatu. Terujuk karen hadir, Yogyakarta. Gus, pengajian akbar jenengan luar kota apa dipending Gus? Pending semua. Kita menghormati anjuran pemerintah untuk stay di rumah. Abah tanya gimana bisa ketemu Abah? Ke pondok atau ke pengajian besok kalau sudah selesai corona. Oke. Cara mandi junub yang benar gimana Gus? Ya harus junub dulu. Enggak junub kok pengen mandi junub. Goblok. Orang junub kok mandi junub iki keprimen ya. Ayo, Hongkong hadir. Oke, Gus, salam dari Jepara Bumi Kartini. Oke, Gus mau tanya di media kok rame diperbincangkan katanya kiamat tanggal 15 Ramadan. Kita tunggu saja. Jangan berpendapat sak geleme dhewe. Kiamat itu pasti. Persiapan apa menghadapi kiamat itu lebih penting daripada nunggu kiamat itu sendiri. Ngerti arep kiamat yo ngaji, salat aja ditinggalke, sedekah ngamal. Arep kiamat malah mung diramal tok ora nyambut gawe. Yang bikin panik tagihan angsuran Abah. Wes berdoa saja mudah-mudahan sing ngutangi lali. Yazid Al-Bustami hadir dari istri pertama di Purworejo. Ando bos. Ayo. Malaysia hadir Mbak. Oke. Salam dari Bandung. PR Sabilul Falah. Salam. Diam gak menyelesaikan masalah Gus jika gak ada karantina wilayah. Makan di karantina. Manut saja. Enak pengajian seperti ini gak perlu biaya plus irit matane. Rapopo. Sedekahku ning awakmu kabeh. Hongkong hadir, Gunung Kemukus hadir Gus. Kancane Sarkem. Ketawamu bikin hati gemetar Gus. Gus emang bener. Tanya kalau mimpi buruk gak boleh diceritain sama siapa. Semimpi elek opo, paling dikejar-kejar utang we. Ponpes Asirat Solo nyimak terus Gus. Alhamdulillah Brunei hadir. Alhamdulillah Situ Bondo hadir Gus. Ayo. Satu kata buat Pak Jokowi Gus. Ya mudah-mudahan sabar. Lockdown untung randu utang Gus. Lockdown untuk lock pendapatannya down. Lock yang atas di lock, yang bawah down di bawah. Jadi yang bawah di lock. Lampung Tengah hadir.
Jambi-jambi ben corona ilang Gus, dongake mujadah bareng. Yuk, kita bikin gerakan bareng. Setiap malam kita bangun minta sama Allah jam 3 pagi kita sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir. Minta sama Allah supaya corona segera dihilangkan sebelum Ramadan. Orang mau sambat tok tapi ra gelem donga. Sambat yo donga ngono lho, Bro. Blangkone kualik Gus. Matamu ki sing kualik iki sebenarnya kok kualik iki lho. Apa pentole ning ngarep tenar iku ketutupan matane. Yusuf Saripudin, betul wong Allah belum tentu ora beriman. Bener kata Gus. Lah iya. Wong Allah ya iman. Mau ngimane barangkali orang kandel gitu aja toh. Senengane menghakimi orang. Impian pengen punya istri berapa Gus? Siji rantek-entek kok. Oke. Magelang hadir Purworejo ada jebel ada Gus yang ganteng. Ya Gus, kalau suami lagi emosi istri diam biar gak tambah rame. Apa salah Gus? Bener. Kalau kamu marah dalam keadaan berdiri duduklah. Ngadep. Duduk. Duduk masih marah, mancal-mancal, rebahan masih marah, mengkurep masih marah, tanah ngene-ngene. Nah. Kamu marah, wudu masih marah, mandi masih marah, kungkum masih marah, cemplung ke sumur, kesuwen. Gus mau tanya apa benar pertengahan Ramadan besok kiamat? Gak usah percaya. Ndak bos. Kalau kemudian kiamat, yo saya siap-siap bareng, ngenteni kiamat bareng-bareng, ndonga bareng-bareng. Arep kiamat tok sing dipikir malah urusan weteng tok. Ndene cek wedi kiamat. Lah wedi kiamat ya ayo ngaji, ya ayo ibadah. Wedi kiamat kok malah sing dipikir mung wetengku kepiye mangane kepiye. Ya salat ya tetep ngibadah kok kepiye. Tadi malam mimpi ketemu jenengan, Gus. Nemu tongkatnya jenengan ketinggalan di tepi jalan. Yes, mudah-mudahan jadi wasilah yang baik. Bunda udah sembuh belum, Gus? Doanya. Bunda di luar lagi pijetan. Gus, bagaimana cara marah yang benar? Orang-orang marah kok bener loh. Wong syaja'ah. Siapa itu syaja'ah? Syaja'ah itu adalah orang yang bisa menahan diri ketika marah. Ketika marah. Jadi bisa menahan diri. Ini lagi kayaknya kendala teknis ya saya dengan Pak Sekjen PBNU. Kalau nggak bisa malam ini, insya Allah besok malam lah. Ya ini maklum mau cuma pakai HP manual begini, nggak pakai teknologi apapun ya. Gus, pangapunten mawi kula yakin marang Gusti Allah diparingi keselamatan pripun. Ya gue harus. Orang beriman kok tawakalnya hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Gus, nyusu sih anget-anget ya, kono. Ini kok. Gus, angune Gus gawe mudik Jawa. Ora oleh mudik. Dikandani oleh mudik malah mudik. Gus, kacamatanya mana? Lah iki kacamataku. Love you Gus, podo-podo. Gus saya udah nikah 5 tahun, belum dikasih momongan, sabar. Untung gue wis rabi sing jomblo cek oke kok. Nancy Wulan, Mbak Nancy, jejer yo ayah Wiratno. Ndi ayah Wiratno kira dolan wae mesake bojone ning omah. Keloni ngono lho Pak Wi bojone iki. Ora mung minggatan wae Pak Wi. Pak Wi ning omah rasa minggatan. Musim corona Pak Wi. Sapa ngerti Mbak Nancy meteng meneh. Gus, Bunda mana? Bunda di depan lagi pijetan. Yuk, selawatan yuk. Selawatan apa mintanya? Kartonya nomor ada janji. Kartonya no nengawi mado janjimu. Ambro cagaku nuruti angen-angenmu. Sakabehane wis tak turuti. Namun malam lenjani. Selawatan. Rabbi ya Rabbi sholli ala Muhammad. Rabbi ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi balighul wasilah. Pak Sekjen nunggu invite dari jenengan. Lah carane nginvite ki piye aku ora paham malah modar iki. Ngertiku aku di-invite dari dalam. Kemudian aku mengiyakan. Lagi piye carane ya? Lagi wong desa iki katrok iki malah ora paham aku carane nginvite. Aku carane nginvite ora paham, Jen. Gus, Moro Tenggarong, ya insya Allah. Jen, jangan telepon, Jen. Ini HP-nya tinggal live. Lah saya ngangkat HP-nya mati. Ayo Jen, gak gabung, caranya ki piye lagi? Wah, malah kacau iki.
Sorry ya, ini tergelak teknis ini. Aku radong aku. Aduh, rame, Jen. Carane nginvite orang supaya masuk ke siaran ini biar toh? Coba ada yang komen. Ada yang komen caranya masuk gimana? Aku kira paham ya malahan. Tak pikir ada yang masuk kemudian saya terima selesai gitu Ternyata tidak semudah itu Ferguson. Gus, pripun kabarnya panjenengan? Devi Citra, saya Indo. Salam untuk Bian. Lemarinya apik Gus, makasih. Kudus sego gembel tidak menoro. Oke, tembus 14.000 Gus. Alhamdulillah. Yo, Rabbi ya Rabbi sholli ala Muhammad. Rabbi ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala wasallim alaihi wasallim. Rabbi ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ini saya lihat di permintaan kok NO belum ada ya Mas Ikhwan. Ini di permintaan belum ada yang masuk. Rabbi ya Rabbi sholli ala Muhammad. Rabbi ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi balighul wasilah. Ya Rabbi khussa bil fadilah. Rabbi ya Rabbi sholli ala Muhammad. Rabbi ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allah ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Alaihi wasallim. Rabbi ya Rabbi sholli ala Muhammad. Rabbi ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allah ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Alaihi wasallim. Ini di permintaan belum ada, Jen. Mas Ikhwan, di permintaan ini belum ada. Ini saya cari ini belum ada. Nama Pak Sekjen juga belum ada. Pak Sekjen belum ada, akun Nahdlatul Ulama juga belum ada. Jen, coba di-add yuk. Gus Miftah ketik di komen nama EB-nya biar keundang Gus. Nahdlatul Ulama mana? Nahdlatul Ulama. Wah, PBNO live juga. Ya nggak bisa. Harusnya add ke aku. Hei, PBNO. Ngeto aku. Oke. Jenengan ngundang mawon Gus. Lah carane kepiye ki? Aku kira dok ya, Rek. Rabbi ya Rabbi sholli ala Muhammad. Langsung sore komen live Gus. Lah iya iki. Aku malah terkendala iki Kimri ya. Halo. Minta bergabung di IG ku. Sallu alaihi wasallam. Gus hukum apa menah ngomong. Gus doana jika corona pripun? Allahumma asrif annal ghala wal waba wal bala wa ta'un wal kuruna innaka ala kulli syai'in qadir. Wala khala wala quwata illa billahil aliyyil adim. Itu.
Lah ya, PBNO minta dulu, nonton dulu ke sini, bergabung. Kalau nggak bisa. Oke. Ini saya lihat di permintaan belum ada soalnya. Oh ini, dah. Udah tak undang itu PBNO di Instagram. Ayo masuk, menunggu Nahdlatul Ulama. Yang dari Facebook belum. Lah, akhirnya. Angele. Ini sorry ya yang di Facebook, Jen, itu si Ikhwan suruh add yang di Facebook. Penonton di Facebook lebih banyak 10.000 lebih, 11.000. Oh gitu ya. Kalau di Instagram ini udah 4.000. Ya. Ayo Jen, ngasih petua Jen. Ya. Jadi gini Gus. Ini ya, itu yang di lager itu yang di itu. Dan doa 10.000 lebih gitu di Facebook. Wih. Iya. Tadi ini akun Wan. Oke. Wan, yang di Facebook di @wan. Minta gabung. Oke. Ya Jen, mari Jen. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada warga NU dimanapun berada dan Gus Miftah Fans Club yang saya juga mengikuti follow Instagramnya. Oh ya, tak giring aja Jen, ben ketok. Oke. Jadi saya ingin cerita dalam kitab Hilyatul Aulia ya, karangan Syekh Abu Nuaim. Ini ada cerita seorang wali yang berdiskusi dengan wabah, sebut saja corona lah ya. Ya, corona. Ya, corona ini berkata kepada seorang wali ini, ya Syekh, saya ini ditugasi oleh Allah untuk mematikan 1.000 manusia dalam 2 tahun. Ya. Nah, kemudian yang terjadi selama 2 tahun adalah yang meninggal bukan 1.000 orang, tetapi 50.000 orang. Lalu seorang wali ini bertanya kepada si wabah tadi ini, wabah, bukannya engkau ditugasi oleh Allah itu untuk mematikan 1.000 manusia, tetapi yang terjadi adalah engkau mematikan 50.000 manusia. Lalu jawab si wabah ini adalah, dia mengatakan, ya betul, aku hanya mematikan 1.000 orang saja. Adapun sisanya adalah mereka yang ketakutan, dan yang kedua adalah mereka yang mengabaikan. Jadi ini sejalan dengan makalah dari Ibnu Sina yang mengatakan bahwa kepanikan adalah separuh dari penyakit, ketenangan adalah separuh dari obat. Yang terakhir beliau mengatakan wasabru bidayatus syifa, dan kesabaran itu adalah permulaan dari kesembuhan. Betul. Jadi maka tolong dicerit Pak Iwan. Pak Iwan wis tak undang ning Facebook, tolong diterima. Ya, Gus. Maka menghadapi situasi hari ini, Gus Miftah, kita jangan panik. Harus sabar ya. Kita jangan panik, tetapi kita juga jangan mengabaikan. Ya, jadi ini tidak panik dan tidak menyepelekan. Siap. Lalu apa? Di tengah-tengah kita ini harus tenang. Siap. Nah, karena kalau kita ini panik, tadi disebutkan ya, orang yang ketakutan ini imunnya semakin rendah. Kalau imunnya semakin rendah, penyakit bukan karena corona saja, tapi karena penyakit bawaan ini akan muncul ya. Maka di tengah situasi seperti ini adalah kita harus saling menguatkan. Dan betul bahwa virus corona ini tidak boleh dianggap sepele karena penyebarannya begitu mudah sekali. Maka kita ikuti anjuran dari pemerintah untuk bersama-sama di rumah saja. Pilihannya 3, Jen. Apa itu? Neng omah melu anjuran pemerintah. Nomor 2 masuk IGD. Nomor 3 fotomu nempel ning buku Yasin. Kapok ra we. Kita pasti
sementara liren dulu nih. Sampai Ramadan, kalau ini sampai Ramadan tetap seperti ini, ada sekitar 250 undangan cancel, Jen. Waduh. Kita nurut pemerintah saja pokoknya. Ya. Pokoknya tetap di rumah, makan apa adanya. Jangan takut gemuk, karena kalau gemuk bisa kurus lagi. Tapi kalau mati nggak bisa hidup lagi. Saya ngikutin terus, Juta. Nah ini dapat banyak salam dari Facebook, Jen, untuk Sekjen. Dari Jamaah Nahdliyin. Dari seluruh Indonesia, dari Singapura, dari Malaysia, semuanya hadir dari Hong Kong. Ya, jadi kepada teman-teman di seluruh dunia bahkan, insya Allah PBNU akan menyelenggarakan malam Nisfu Sya'ban Secara online. Secara online. Kita akan menggunakan Zoom teleconference. Ya. Jadi kita akan melakukan doa bersama sedunia. Masya Allah. Ya, jadi kita akan melakukan akan disebut dengan pertobatan global. Wah, tobatan nasuha global ya, Jen ya? Ya, tobatan nasuha global. Jadi seluruh NU sedunia nanti akan live bersama kita, akan membaca aurat doa-doa wirid dari para guru, para kiai kita. Ya, kita akan bacakan istighfar seperti Hadad, ya. Kemudian juga membacakan Likhom Satun. Ini kalau kita pengajian dan ini pasti kita awali dengan Likhom Satun. Ya. Pasti. Makanya ini banyak pertanyaan, Gus, kira-kira virus corona berakhir kapan? Saya bilang, gak usah khawatir dengan virus corona. Ini kan cuma made in China, biasanya nggak awet, cepet rusak. Insya Allah mudah-mudahan kita doakan Ramadan sudah berlalu ya. Ramadan insya Allah sudah normal. Ya. Kalau kondisi Jakarta hari ini gimana, Jen? Kita baca doa. Allahumma barik Lana fi Rajab wa Sya'ban. barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadana. Ya Allah, biha ya Allah biha ya Allah bihusn nil khatimah. Ya Allah biha. biha ya Allah biha Ya Allah bisnil khatimah. Ya Allah hilangkanlah virus corona sebelum Ramadan. Ya Allah hilangkanlah virus corona sebelum Ramadan. Likhom Satun, Jen, bareng-bareng. Likhom Satun utfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wal Fatimah. li khamsatun utfi biha Harol wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Yuk sekali lagi bareng-bareng. dengan semua follower. Yuk. Li khamsatun utfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Jen, ini ada yang tanya, apakah di Jakarta sudah benar-benar lockdown atau karantina wilayah? Di Jakarta, Jen? Ya, jadi ini memang menjadi perdebatan panjang ya. Pokoknya kita lockdown tidak lockdown, sudah ada anjuran di rumah saja. Ya. Tentu mereka yang bermaksud untuk pemerintah segera melakukan lockdown ini punya itikat baik, punya tujuan baik, punya maksud baik, yaitu agar penyebaran virus corona yang selama ini di Jakarta berhenti di situ mata rantainya, tidak kemudian menyebar seperti kita ketahui di hampir semua daerah
itu kebanyakan adalah mereka yang terpapar baru pulang dari Jakarta. Buktinya kemarin yang di Kebon Jeruk ngeyel tuh akhirnya isolasi Jen ya. Nah, ini isolasi 3 orang ya. ODP itu kan. Dan betul, dan akhirnya 300 orang itu harus dikarantina. Jadi untuk itu kita tidak boleh mengabaikan dengan cara kita ikuti anjuran-anjuran dari pemerintah, karena pemerintah juga ketika mengambil kebijakan ini juga sudah didiskusikan dengan para ulama, para kiai. Nah, adapun pemerintah sampai sekarang belum melakukan lockdown, mungkin juga ada pertimbangan-pertimbangan soal logistik misalnya. Yang jelas logistik kan. Ya, banyak hal ya, banyak hal. Nah, tetapi menurut saya kita harus hentikan, kita sebagai warga ini, kita hentikan apakah lockdown dan tidak lockdown. Ya, tapi yang paling penting kita disiplin. Tetap di rumah. Tetap di rumah. Ya. Yang penting adalah kita percayakan kepada seluruh tenaga kesehatan, pada pemerintah untuk bersama-sama melakukan upaya-upaya untuk memotong mata rantai ini. Ya. Bahwa kemarin melakukan 2 minggu, mungkin nanti ada perpanjangan sebulan. Kita mudah-mudahan doakan tidak sampai Ramadan. Amin. Ya, angkanya grafiknya sudah menurun sehingga kita bisa melakukan kegiatan seperti biasa, tentu dengan protokol-protokol ya. Misalnya kalau sholat di masjid nanti membawa sajadah sendiri misalnya. Ya. Kemudian kalau keluar rumah tetap menggunakan masker. Ya. Seragam cuci tangan. Ya, nah menurut saya yang kedua Gus Miftah, ini tolong kepada seluruh warga masyarakat, ya, tidak juga lebay. Misalnya kita mau berbelanja, membeli beras dan seterusnya menggunakan APD. Wah iya itu tadi ada yang viral tadi itu. Ya. Lebay itu. Bayangkan, alat-alat ini kan diperlukan oleh para tenaga kesehatan. Bayangkan kalau alat-alat yang harusnya digunakan, sarung tangan ya untuk tenaga medis dan seterusnya, kita beli oleh masyarakat, kita juga ikut melakukan pembelian secara besar-besaran, maka upaya dari para tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada kesehatan kepada kita semua ini jadi semakin berkurang. Nah sebetulnya kita tidak perlu masker kalau kita di rumah saja. Masker dipakai kalau keluar rumah saja ya. Masker dipakai kalau kita keluar rumah saja. Kalau di rumah kita tidak perlu pakai masker. Dan cuci tangan sebetulnya ya pakai sabun biasa. Ya, sebenarnya virus corona ini menurut beberapa ahli kan juga banyak memiliki kelemahan-kelemahan. Ya. Tidak kuat panas misalnya, kemudian juga makanya disarankan berjemur setiap jam 10 pagi berjemur, ya jam 10 cukup 15 menit ya. Kemudian rajin cuci tangan. Sebetulnya kalau dalam Islam kan kita sudah rajin berwudu ya. Itu juga menjaga wudu kita sudah bagian dari upaya untuk menjaga kesehatan. Siap. Jadi insya Allah kalau di rumah terus negatif corona, positif lemu Jen. Atau bojo menteng maneh. Bojo menteng meneh. Ini banyak komentar dari Facebook. Salam untuk Pak Sekjen. Insya Allah besok akan ikut taubatan nasuhan nasional yang dipimpin oleh PBNU. Ya global. Jen, belangkonku api lo Jen terusannya NU iki Jen iki. Ngeri toh. Bisa dibaca Jen tuh. Nahdlatul Ulama. Terima kasih Pak Sekjen. Ini kalau di Instagram tinggal karena tadi mulainya 9:30, ini jam 22.30 ini sudah selesai karena cuma 1 jam durasinya. Ya. Jadi tadi saya juga sudah mulai hampir setengah jam lebih itu. Ternyata Gus Miftah belum menginvite akun ini ya. Loh, nanti kalau saya invite ke sana penontonnya nggak banyak Jen, harusnya yang invite saya. Terima kasih Pak Sekjen, mudah-mudahan sehat terus. Alhamdulillah, terima kasih. Ya makasih Jen ya. Yo, waalaikum. Kita selawatan dulu. Ya, selawatan dulu. Ya, selawatan. Gus Miftah. Yo, Hasbi Robi aja bareng-bareng Hasbi Robi. Yo. Hasbi Robi Jalallah ma fi qalbi
sallallahu la ilaha illallah. Terima kasih Sekjen. Rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sekjen mimpin doa Jen sebelum ditutup Jen. Mimpin doa Jen. Kita bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim ya. 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Mudah-mudahan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim 3 kali ini ya, mudah-mudahan ini menjadi sebab kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Senantiasa diberikan keselamatan, kemudahan. Amin. Demikian, terima kasih. Terima kasih Sekjen. Salam untuk teman-teman PBNU. Salam takdim dari Gus Miftah. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, alhamdulillah sudah bisa gabung. Yang dari Instagram tinggal beberapa menit, yang dari Facebook kita lanjut sebentar lagi. Gus, pengajian tentang lokalisasi diskotik lockdown apa mboten ya cetong. Semuanya lockdown ya. Udah disampaikan salam ke PBNU-nya. Oke. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Kapan taubatan nasuha global? Insyaallah besok malam nisfu Sa'ban. Malam nisfu Sa'ban, pertengahan bulan Sa'ban, oke? Kowe lunga nalikane adan kae malah mapan turu sakarepmu dhewe nuruti hawa nafsumu engkau lupakan Tuhanmu mengejar dunia lupa akhiratmu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin